that we can keep the fire alive. Cause it's not over till the summer. Say one more time. Say, I wanna dance, the music's got me going. Nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman fasilitator Journalism Student Development Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Baik teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kabarnya selalu baik dan sehat ya teman-teman, serta selalu pada lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan selamat datang di workshop fasilitator kedua bidang jurnalisme SDP FEUNY 2021. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya membacakan susunan acara dan tata tertib workshop pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aira Mahesa Setiawansyah, sebagai Master of Ceremony workshop fasilitator kedua, bidang jurnalisme SDP FEUNY tahun 2021. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara dan tata tertib workshop fasilitator kedua pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi dari narasumber kita, acara yang ketiga sesi tanya jawab, acara yang keempat sesi foto bersama, dan untuk acara yang kelima penutup. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib workshop pagi hari ini. Peraturan workshop fasilitator kedua SDP FEUNY tahun 2021. Peserta wajib mengganti nama pada Zoom dengan formasi atau bidang kepanitiaan _ nama. Yang kedua,
Peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat dengan format nama, _si atau bidang kepanitiaan, _pertanyaan, atau menggunakan fitur raise hand hingga dipersilahkan on mic oleh moderator. Untuk yang ketiga, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali telah dipersilahkan oleh MC atau moderator. Semua peserta diharapkan menghidupkan kamera selama acara berlangsung. Untuk yang kelima, peserta wajib screenshot acara workshop karena akan digunakan sebagai bukti kehadiran pada Google Formulir presensi. Untuk yang keenam, peserta wajib menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung sara serta tindakan provokasi lainnya. Untuk yang ketujuh, peserta dilarang meninggalkan room sebelum ditutup dan form presensi akan dibagikan di akhir acara. Untuk yang kedelapan, mohon untuk mengikuti arahan dan apabila mengalami kendala, dipersilahkan untuk bertanya di grup atau kolom Zoom meeting. Dengan tata tertib tersebut, diharapkan teman-teman dapat menyesuaikan dan mematuhi agar jalannya kegiatan pagi hari ini berjalan dengan lancar. Selamat mengikuti rangkaian acara hari ini. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita berdoa agar seluruh rangkaian acara hari ini dapat diberi kelancaran dan kebermanfaatan bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Baik teman-teman, saya di sini Aira ingin bertanya ke teman-teman fasilitator semua di sini, ingin menanyakan terkait dengan workshop fasilitator pertama kemarin. Apakah teman-teman di sini masih ingat bahwasanya kemarin teman-teman panitia telah menghadirkan narasumber yakni dari Kak Ade Rizky Baskoro. Teman-teman di sini pasti masih ingat ya, karena workshop fasilitator pertama kemarin masih berjalan pada waktu satu tempo minggu yang lalu. Nah, mungkin teman-teman di sini pasti masih ingat. Nah, untuk terkait dengan workshop fasilitator kedua ini, jadi workshop lanjutan di workshop pertama kemarin, teman-teman, dan untuk sekarang dikhususkan per bidang. Dan untuk kali ini, saya akan membersamai jalannya acara untuk para fasilitator jurnalisme. Nah, teman-teman, dari tadi ini saya Aira Maesa itu selalu mengucapkan terkait dengan jurnalisme. Nah, kira-kira jurnalisme itu artinya apa sih dan tujuannya apa? Jadi teman-teman, jurnalisme itu adalah kegiatan pengumpulan bahan berita atau peliputan, pelaporan peristiwa atau reporting, penulisan berita atau writing, penyuntingan naskah berita atau editing, dan penyajian atau penyebar luasan berita yang sering disebut dengan publishing atau broadcasting melalui media. Nah teman-teman nih, daripada kita bingung terkait dengan jurnalisme itu apa dan seluk-beluk dari jurnalisme itu apa, lebih baik dibahas oleh ahlinya nih teman-teman. Jadi pembicara kita kali ini, Kak Fatonah Istiqomah, akan menyampaikan materi mengenai strategi pendampingan calon jurnalis muda guna memaksimalkan hasil karya jurnalistik secara daring di era digital. Baik teman-teman, diharapkan teman-teman fasilitator di sini mengikuti acara dari awal sampai akhir untuk bekal kita nantinya menjadi fasilitator yang keren saat bertemu secara jarak jauh melalui media conference dengan adik tingkat kita. Nah teman-teman, untuk mempersingkat acara workshop fasilitator kedua dan sebelum memasuki acara inti pada pagi hari ini, izinkan saya sedikit memperkenalkan dan membacakan CV narasumber kita yang keren dan luar biasa ini. Nama Fatonah Istiqomah, alamat Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pengalaman kerja, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Daerah Gunung Kidul, pengalaman organisasi, Lembaga Pers Mahasiswa Ekspresi, pengalaman kepanitiaan Festival Literasi Kesehatan Mental atau FLKM pada divisi acara, jejak prestasi, penelitian self-card media edukasi untuk peningkatan rasa percaya diri remaja akhir, terdanai eksternal PKM tahun 2021.
meraih juara 3 Lomba Teater Berbahasa Jawa tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017. Merintis pendidikan di Prodi Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, lulusan SMK Negeri 1 Wonosari, jurusan akuntansi. Baik teman-teman, itu dia CV narasumber kita pada pagi hari ini, Kak Fatonah Istiqomah. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Kak Fatonah Istiqomah. Halo, selamat pagi. Suaraku bisa masuk? Bisa Kak, lancar. Baik Kak Fatonah, selamat pagi ya Kak. Pagi. Oke, Kak. Jadi mungkin Kak sebelum memasuki sesi pemaparan materi nantinya yang ditunggu oleh teman-teman, mungkin Aira di sini menanyakan beberapa hal terlebih dahulu, Kak, biar lebih fleksibel, biar lebih akrab kembali nantinya. Oke, Kak Fatona kalau boleh tahu panggilannya siapa ya, Kak? Oke, teman-teman bisa manggil aku Onah. Biasanya teman-temanku manggil aku Onah gitu. Oke, nama panggilannya Kak Onah ya di sini jadi. Oke, untuk Kak Onah ada dua hal mungkin secara singkat yang nantinya aku Aira tanyakan untuk Kak Onah. Yang pertama nih Kak, untuk Kak Onah sendiri akhir-akhir ini kesibukannya apa sih Kak? Bisa sharing sedikit singkat aja gitu. Oke, akhir-akhir ini aku sibuk di Ekspresi tentunya. Kita baru sibuk mau liputan majalah. Kita mau liputan soal transportasi sama kekerasan seksual di kampus. Oke, maaf ya kalau sedikit bising. Jadi kami di Ekspresi sedang mau liputan soal transportasi sama kekerasan seksual di kampus. Itu akhir-akhir ini yang bikin aku sedikit sibuk selain kuliah ya. Soalnya aku masih kuliah, sekarang masih KKN. Terus di Ekspresi juga aku jadi sebutannya Kepsek kalau di Ekspresi, kepala sekolah. Tapi kalau teman-teman di organisasi mungkin kepala PSDM, koordinasi PSDM kayak gitu. Itu sih dua itu di Ekspresi, sama aku juga magang di PKBI buat nunjang, kan aku psikologi, jadi aku di sana jadi konselor gitu. Oke, baik. Teman-teman, jadi tadi udah dengar ya terkait dengan kesibukan dari Kak Onah nih akhir-akhir ini. Nah, Kak Onah tadi udah diselipin sedikit nih terkait dengan LPM Ekspresi ya. Nah, untuk yang kedua ini boleh disampaikan dong Kak sedikit sharing di LPM Ekspresi itu Kak Onah itu ngapain aja Kak dari awal Kak Onah itu ikut di LPM Ekspresi hingga sekarang. Itu kegiatannya tuh ngapain aja sih Kak? Boleh sharing secara singkat gitu. Oke, sebenarnya di Ekspresi kita nggak cuma soal liputan sama pembuatan berita, tapi kita juga di sana kita riset. Riset itu kita ada penelitian dan pengembangan. Di situ risetnya kita lebih mendukung produk-produk jurnalistik kita gitu. Nah, ada juga ngarsip, kita sering ngarsip, biasanya kita ngadain sehari ngarsip kayak gitu atau seminggu sekali ngarsip. Kenapa kok akhirnya kita ngarsip? Karena dengan ngarsip pun kita juga bisa melihat loh apa aja berita yang terjadi di masa lampau, terus kira-kira itu bisa jadi data untuk berita yang tahun ini enggak ya, misal soal korupsi. Oh ternyata dulu ini udah jadi pelaku korupsi dan sekarang ternyata terbongkar lagi untuk korupsi yang selanjutnya kayak gitu. Terus ada juga jaringan kerja. Jaringan kerja ini biasanya kita untuk isu-isu yang luar kampus sama dalam kampus. Bisa kita berjejaring ke kasus Argaria di Wadas atau di Pakel, Banyuwangi. Mungkin teman-teman ada yang rumahnya di sana atau enggak di Urut Sewu, di Kebumen. Teman-teman mungkin pernah atau rumahnya di Kebumen dulu kita pernah liputan ke Urut Sewu juga kayak gitu. Banyak banget sebenarnya yang kita lakukan, nggak cuma liputan tapi kita juga melakukan kegiatan untuk mendukung data-data jurnalistik kita gitu. Oke, keren banget ya teman-teman terkait kegiatan-kegiatan yang ada di LPM Ekspresi. Nah mungkin teman-teman nih yang minat juga nih di LPM Ekspresi, kayaknya LPM Ekspresi lagi oprek ya Kak? Betul banget. Oke, kita itu baru teman-teman. Iya, teman-teman yang daftar. minat nih, yang minat banget nih teman-teman jurnalisme di sini yang minat
buat ke LPM Ekspresi boleh banget nih, karena Aira itu kemarin itu kepo dengan LPM Ekspresi juga, kayak lihat-lihat kayak oh ternyata lagi open recruitment gitu. Nah mungkin di sini Aira sini mau sharing ke teman-teman kalau LPM Ekspresi juga lagi open recruitment. Oke teman-teman, jadi kita tadi udah mendengar ya kesibukan hingga kontribusi kegiatan Kak Fatona di LPM Ekspresi untuk semuanya itu tadi Kak Fatona itu juga udah menunjukkan ya kalau Kak Fatona itu emang sungguh hebat dalam bidangnya gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk menyingkat waktu langsung saja ke acara inti kita hari ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Sesi pemaparan materi oleh narasumber kita kepada Kak Fatona. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk memaparkan materi yang akan dibawakan. Baik, terima kasih Aira. Teman-teman, sebelum aku masuk ke materi, sebelumnya ini kan fasilitator semuanya kan ya. Besok udah disusun rencana belum bagaimana akhirnya pendampingannya, terus bagaimana akhirnya pembuatan penugasan ke teman-teman kayak gitu, atau gimana? Ada yang mau jawab dulu sebelum aku share screen? Baik nih, dari teman-teman fasilitator kira-kira ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Kak Ona. Mungkin dari teman-teman fasilitator bisa mewakili nih. Kalau semisalnya belum ada, mungkin bisa ditunjuk aja Kak Ona. Salah satu gitu Kak. Oh, baik. Yang ada di monitorku ini ada bentar. Bagus Ambada yang ada di monitorku itu mungkin bisa sharing dulu nanti proses pendampingan ke teman-teman bagaimana, terus apakah penugasannya gimana biar kita nanti pembahasannya juga lebih menjurus ke situ gitu. Oke, cek kepada Kak Bagus Ambada. Oh, mungkin Halo. baru nggak ada di sini ya. Ya, Kak. Nanti soalnya di ekspresi juga ada proses pendampingan untuk teman-teman yang daftar, ada proses magang. Mungkin nanti aku sharing soal itu aja ya kali, gitu, biar teman-teman juga ada pandangan juga buat besok. Nah, buat teman-teman panitia boleh bantuin share screen buat PPT yang kemarin udah dikirim. Oke, baik. Bisa di full screen. Walaupun tidak ada kasus dalam film itu, jadi ada hanya pesan tersingkat. Oke, makasih. Kita akan bahas soal jurnalistik dasar. Kenapa kok akhirnya aku membawakan jurnalistik dasar? Karena di ekspresi ada kurikulum buat teman-teman yang akhirnya awal banget untuk belajar jurnalistik. Kita belajarnya jurnalistik dasar terlebih dahulu, terus nanti setelah ini dapat materi jurnalistik dasar, besok bakal ada namanya jurnalistik lanjutan, diklat lanjutan kayak gitu. Nah, di sini kita akan bahas soal jurnalistik dasar terlebih dahulu. Di jurnalistik dasar kita akan membahas soal bagaimana akhirnya reportase, terus bagaimana akhirnya menulis berita kayak gitu, teknik-teknik dasar lah intinya. Kalau semisal teman-teman nanti mau bertanya di tengah-tengah boleh, atau semisal suaraku putus atau sedikit bising langsung bilang aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, di sini kita akan bahas soal reportase dasar terlebih dahulu. Karena ini basic banget teman-teman. Kalau kita mau melakukan peliputan, kita harus tahu bagaimana akhirnya cara-cara untuk
cara-cara untuk melakukan reportase. Reportase itu sebenarnya kayak wawancara, observasi, penggalian data dan juga riset untuk data-data tulisan kita kayak gitu. Nah, reportase adalah bagian yang tak terpisah dari jurnalistik, betul banget. Karena tanpa ada reportase, kita nggak akan bisa nulis jurnalistik. Terus jika ingin memberitakan suatu peristiwa kepada publik, Anda wajib melakukan reportase. Sebab di reportase ini kita akan mengumpulkan fakta dan data sebagai penunjang tulisan kita di berita kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin reportase itu apa sih? Terus ini ya bingung kenapa kok namanya reportase. Sebenarnya di reportase tuh isinya ya cuma tadi observasi, wawancara, sama riset data gitu. Tiga ini udah sering banget ya, mungkin kalau teman-teman dapat tugas di Metopen atau tugas di teman-teman ikut PKM kayak gitu, pasti udah pernah banget melakukan observasi, melakukan wawancara ke narasumber dan riset data, data tulisan maupun data video kayak gitu. Pasti udah teman-teman lakukan di penelitian gitu. Selanjutnya PKM berarti kan fiksi, bukan dokumenter. Tapi kalau fiksi, kenyataannya kayak gini. boleh selanjutnya. Oh. Mungkin ini ya, ini yang search PPT ada kendala kayak gitu. Mungkin aku sharing dulu gimana akhirnya wawancara, gimana akhirnya riset, dan gimana akhirnya observasi. Nah, mungkin kalau observasi teman-teman udah mahir ya soal observasi, apalagi di penelitian. Terus soal observasi, wawancara, mungkin teman-teman juga sering wawancara untuk data kuliah atau apa, tapi untuk riset ini. Nah, di riset ini teman-teman bisa, misal kita mau liputan soal kekerasan seksual. Nah, di situ kita risetnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual, terus korbannya korbannya itu seperti apa, terus data korban selama setahun ini berapa, terus undang-undang untuk mengadili kekerasan seksual itu seperti apa. Data-data riset kayak gini juga bisa untuk mendukung kita untuk menulis suatu berita ataupun menulis suatu opini berita atau produk-produk jurnalistik lainnya kayak gitu. Nah, ini teknik reportase. Nah, yang pertama observasi peristiwa. Nah, di situ kalau semisal kita bisa datang langsung ke acaranya itu bisa banget untuk menggali banyak fakta dan data. Misal kayak liputan demo di kampus atau liputan berita acara. Misal berita acara di FE mau acara tentang diskusi ekonomi ataupun diskusi apa kayak gitu. Teman-teman kalau bisa masuk ke acara itu bagus banget. Di situ kita bisa lihat bagaimana akhirnya peserta, antusias peserta, terus bagaimana akhirnya narasumber dalam suatu diskusi itu menjelaskan materinya kayak gitu. Teman-teman bisa melihat langsung bagaimana keadaan peristiwa itu gitu. Terus wawancara narasumber. Wawancara narasumber ini kita akan tentunya banyak banget narasumber, dan kita harus memilih mana aja nih narasumber yang akan mendukung tulisan kita kayak gitu. Kalau di jurnalistik kita biasanya nyebutnya cover both side. Cover both side ini adalah narasumber yang berimbang. Misalnya nih kayak liputan soal UKT atau soal UPPA. Nah, di situ kita pastinya mendukung korban ya, mendukung mahasiswa yang keberatan soal UKT, gimana akhirnya nasib si mahasiswa ini, gimana akhirnya faktor ekonominya mahasiswa ini, itu pasti kita akan ngeliput itu kan.
kita akan wawancara ke narasumber mahasiswa itu. Tapi kita juga harus cover both side atau seimbang. Kita nggak boleh terlalu membawa sentimen kita karena kita sangat peduli dengan teman kita kayak gitu. Kita harus seimbang. Kita juga harus wawancara kepada pihak rektorat. Urusan UKT biasanya di WR2, WR yang ngurusi keuangan, Pak Edi. Nah, kita harus datang ke Pak Edi, menanyakan gimana akhirnya sistem UKT, gimana akhirnya UKT bisa memberatkan mahasiswa, kayak gitu. Kita harus cover both side, gimana kita juga menyediakan ruang untuk rektorat dan menyediakan ruang untuk mahasiswa yang terdampak, kayak gitu. Itu namanya cover both side. Kita harus memilih narasumber yang seimbang untuk tulisan kita, jangan tulisan kita malah menimbulkan sentimen ke salah satu pihak kayak gitu. Itu riskan banget untuk seorang jurnalis. Nah, selanjutnya itu riset. Sebenarnya di wawancara narasumber ini aku ada materi yang lebih komplit, tapi maaf banget teman-teman karena di Ekspresi itu kita lebih sering buat hangout. Jadi tulisannya Word kayak gitu. Nah, mungkin tadi aku udah ngirim ke Mbak Lukita yang Word, yang judulnya Teknik Reportase Dasar. Mungkin dibuka yang itu. Atau aku nggak bisa share sendiri sih. Betul. Yang bawahnya lagi. Bawahnya lagi, yang di bagian narasumber. Ini kemarin kan ada PKL yang tadi kan. Mereka itu belum pernah bikin film di satu orang. Dan kita sama bikin film temanya budaya. Tapi karena ini kan atas. Masih kebablasan. Ya, naik sedikit lagi. Nah, yang memungkinkan dari sisi dana kan kita ambil lokasi yang paling dekat ke Wonosari. Ada Sanggar, Wonosari ternyata. Itu kan jarak kan cuma kilometer kan. Ya, sedikit lagi. Atasnya yang C. Yang C riset deh. Yang B berarti. Yang C riset berarti yang B. Tapi mereka punya program dari atasnya lagi, stop di situ. Nah, biasanya di Ekspresi kita pakai metode ini teman-teman. Ya itu, di Ekspresi kita pakai metode untuk memilih narasumber. Kita bikin lingkaran-lingkaran kayak gitu. Lingkaran terdalam itu korban, pelaku, saksi mata. Terus lingkaran yang lebih kecil itu adalah dokumentasi. Dokumen-dokumen dari polisi, dokumen-dokumen data keuangan, dokumen jurnal harian, ataupun dokumen dari catatan pengadilan. Terus lingkaran paling luar itu data sekunder, dari clipping media, buku-buku, kayak gitu. Misal, aku contohin dari kasus soal, karena ini teman-teman ekonomi, jadi aku kasih kasus untuk korupsi ya. Misal di kasus korupsi berarti narasumber utama yang harus didapat teman-teman adalah pelaku. Misal korupsi di kampus kayak gitu, berarti pelakunya pejabat kampus. Teman-teman harus dapat itu. Setidaknya kalau teman-teman nggak dapat pelaku, teman-teman tahu staf-stafnya pelaku. Misal ini pimpinan yang melakukan korupsi, berarti staf-stafnya kalian harus mewawancarai itu juga. Terus lingkaran yang lebih kecil, dokumentasi. Teman-teman harus dapat data keuangan di
di kampus. Biasanya Ekspresi minta data keuangan juga di kampus dengan cara melampirkan surat. Memang sulit untuk dapat data keuangan ini, tapi kalau semisal kita teliti dan kita ngejar terus pasti dikasih, karena data keuangan ini kan mungkin teman-teman lebih paham ya, data keuangan ini harus terbuka kayak gitu, karena teman-teman kan mahasiswa ekonomi. Terus jurnal, terus lingkaran paling luar itu clipping media. Clipping media teman-teman bisa cari berita-berita kayak liputan acara UNY. Acara UNY ini dicocokkan sama data keuangan. Acara UNY ini memerlukan dana berapa ya? Misal acara ulang tahun UNY, acara ulang tahun UNY memerlukan dana 100 juta kayak gitu. Di laporan keuangan ternyata datanya lebih kecil kayak gitu. Ada perbedaan nih, nggak balance sama yang diberitakan. Itu bisa jadi data juga. Nah, kayak gitu. Kalau liputannya soal korupsi. Tapi kalau liputannya misal yang lebih kecil ya, misalkan yang liputan teman-teman maba akhirnya. Liputan soal berita acara, misal di FE mau ngadain acara ulang tahun jurusan gitu. Berarti lingkaran terdalam adalah ketua panitia, ketua jurusan gitu. Lingkaran terkecil berarti rundown acara, terus dokumentasi acara, terus materi-materi yang disampaikan pada saat acara ulang tahun jurusan. Terus lingkaran paling luar berarti dulu ulang tahun yang terdulu jurusan itu ngadain apa ya, terus tahun ini ngadain apa ya, kayak gitu. Itu contoh yang acara terkecil. Terus dalam wawancara kita juga ada tahap-tahapnya nih, tahap-tahap yang harus kita lakukan pada saat wawancara. Sebenarnya nggak beda jauh dengan teman-teman saat wawancara untuk metode atau metode penelitian. Untuk penelitian itu nggak beda jauh, tapi coba kita bahas satu-satu. Mungkin teman-teman nanti bisa menanyakan hal ini kalau semisal kurang jelas. Yang pertama itu kuasai tema. Jangan sampai nih, sebenarnya aku punya pengalaman sih dulu pas awal-awal masuk Ekspresi disuruh wawancara ke rektorat. Nah, itu wawancaranya soal UPPA dan aku bukan anak mandiri dan nggak tahu sistem UPPA sama sekali. Nah, di situ di wawancara hari pertama aku ya wawancara pakai TOR, kita nyebutnya TOR wawancara kayak gitu, ada latar belakang dan ada daftar pertanyaannya kayak gitu. Aku cuma pegangan itu doang dan aku datang ke keuangan, aku wawancara dan aku ternyata ditipu sama Bapaknya nggak memberikan data yang sebenarnya dan aku percaya kayak gitu karena aku nggak menguasai materi UPPA sama sekali teman-teman, dan aku cuma dapat data itu ya udah, aku udah makasih ya Pak kayak gitu, udah pergi aja. Nah, itu kesalahan banget karena seharusnya kita udah riset dulu nih UPPA itu sebenarnya apa, siapa aja yang terkena UPPA, terus UPPA UNY itu sistemnya kayak gimana. Sebelum wawancara kita harus paham itu kayak gitu. Jadi pas kita diubung-ubung ke bapak-bapak, diubung-ubung ke narasumber, diputar-putar jawabannya narasumber, kita bisa ngelak, kita bisa jawab, loh kemarin di sistemnya tuh kayak gini loh Pak, kok Bapak jawab kayak gini kayak gitu. Jadi di situ bisa ngelak. Terus yang kedua adalah rencana pertanyaan. Nah, rencana pertanyaan ini harus banget sih. Tapi kebanyakan teman-teman jurnalis yang udah berpengalaman kayak jurnalis Tirto, jurnalis Tempo kayak gitu, mereka kadang nggak bawa rencana pertanyaan. Mereka cuma datang, udah, oh ini step-stepnya, aku udah paham isunya, aku udah paham temanya, ya udah aku wawancara kayak gitu. Kalau jurnalis yang udah berpengalaman kayak gitu biasanya. Tapi kalau aku sendiri dan teman-teman Ekspresi itu sulit banget karena akan chaos kayak apa ini kayak gitu. Jadinya kami harus bikin TOR, pertanyaan, kami harus tahu latar belakang itu kayak gitu.
Nah, yang selanjutnya itu membuat janji. Ini pasti banget teman-teman pasti juga udah paham ya, membuat janji bersama, wawancara bersama pejabat atau wawancara bersama birokrasi kayak gitu. Nah, selanjutnya rekam dan catat di sini. Perekaman dan pencatatan ini penting banget untuk kita karena kalau semisal kita aku pindah tempat dulu ya. Oke, rekam dan catat. Kenapa kok kita harus merekam dan catat? Ini ada pengalaman banget sih di ekspresi kemarin. Dulu tuh udah direkam dan udah dicatat juga. Tapi pas penulisannya kami kelewatan yang membuat transkrip atau membuat tulisan akan rekaman itu. Jadi kayak tulisan dialog kayak gitu. Biasanya kami dari rekaman itu ditulis kembali kayak gitu. Nah, dari penulisan itu ada satu yang kelewat. Terus kami langsung tulislah di berita tanpa ada verifikasi. Nah, di situ kami dapat sanksi. Kami dapat sanksi dari teman-teman kemarin tuh FIK, dapat sanksi dari mereka karena hasil tulisannya tuh beda dari wawancara kayak gitu. Dan kami dengerin lagi rekamannya ternyata di keteledoran kami kayak gitu. Akhirnya kami harus bikin berita acara lagi untuk memverifikasi hal itu kayak gitu. Nah, kalau semisal teman-teman mau punya rekaman dan catatan ini bisa berguna banget kalau semisal besok beritanya udah terbit terus dari narasumber bilang ini kok bilang kayak gini ya, ini kok kayak gini ya, kok datanya beda dengan apa yang kami berikan ya kayak gitu. Kalian bisa dengarkan lagi rekaman itu dan kalian bisa bilang, loh kemarin Bapak bilang kayak gini, kok sekarang balik kayak gitu. Itu sebagai bukti bahwa liputan kalian sesuai dengan apa yang dibilang narasumber kemarin kayak gitu. Terus selanjutnya perkenalkan diri dan motivasi. Tentunya kita harus memperkenalkan diri dulu ya, dan kita mau wawancara soal UPPA Pak kayak gitu, atau kita mau wawancara soal keuangan UNJ, atau kita mau wawancara soal disabilitas di UNJ kayak gitu. Itu biar si narasumber mempersiapkan data juga. Jadi pas kita datang tuh narasumber enggak, loh ini datanya masih di sana Mbak, loh saya nggak tahu Mbak, jangan sampai kayak gitu. Jadi si narasumber juga harus persiapan soal wawancara yang bakal kita lakukan gitu. Selanjutnya turun lagi. Bersikap sopan. Ini udah diajarin sama orang tua kita masing-masing ya, gimana akhirnya bersikap sopan kepada narasumber. Terus jangan pakai pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Kita harus pakai pertanyaan yang itu jawaban panjang. Bagaimana, mengapa, kayak gitu. Jangan sampai kita tanya kayak UNY ada korupsi ya Pak? Tidak, kayak gitu kan. Kita harusnya dapat data banyak tapi cuma tidak kayak gitu. Seharusnya teman-teman bertanya soal Pak kenapa kok Pak kemarin kita udah melakukan riset nih di data keuangan UNY ternyata ada beberapa yang tidak cocok. Nah, itu bagaimana nih Pak akhirnya keuangan UNY kok sampai nggak ada kecocokan kayak gitu? Apakah terjadi korupsi atau mungkin saya yang salah risetnya kayak gitu. Nah, di situ bisa membangun diskusi. Wah, ternyata ada yang salah beneran loh dan Bapaknya nggak bisa jawab kayak gitu. Jadilah pendengar yang baik. Ini tentunya juga soal bersikap sopan ya. Jangan sampai kita memotong pembicaraan si narasumber belum selesai ngomong terus kalian udah motong atau loh kok kayak gitu si narasumber masih ngomong tapi teman-teman motong di tengah, loh kok kayak gitu Pak gini kayak gitu. Jangan sampai, biarkan narasumber selesai ngomong baru kita kalau mau menyanggah kayak gitu. Nah, terus yang terakhir pastikan bahwa kalian udah selesai benar-benar wawancara kayak gitu. Data kalian udah cukup, tapi kalian juga harus antisipasi kalau misal ternyata pas udah selesai wawancara, udah meninggalkan tempat, ternyata ada data yang kurang kayak gitu. Nah, teman-teman bisa
menanyakan lagi, adakah hal penting yang saya lewatkan, Pak? Kayak gitu. Adakah informasi yang masih bisa saya dengarkan, Pak? Kayak gitu. Bisa menanyakan kayak gitu. Atau enggak, teman-teman bisa juga menawarkan, Bapak kalau semisal besok datanya kurang, apakah saya bisa wawancara melalui WA ataukah bisa saya bertemu Bapak lagi kayak gitu. Teman-teman harus mengucapkan itu, jangan sampai kita ada kurang data dan kita malah nggak ada waktu lagi untuk bertemu dengan si narasumber gitu. Nah itu soal wawancara teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau masuk, boleh loh, mau tanya di sekarang kayak gitu, kita santai aja, kita ngobrolin soal teknis soalnya, nggak materi-materi banget, tapi soal teknis gitu. Gitu. Atau kita lanjut? Boleh loh bersuara. Kata kakakku kalau ngomong sendiri kayak siaran radio ya. Boleh banget kalau mau ini ya, berpendapat atau tanya, atau bahkan boleh loh kalau mau menyanggah, lo kok teknik-teknik wawancaranya kayak gitu, kok nggak cocok sama aku, kok ada yang salah kayak gitu. Boleh banget, karena sejatinya kita belajar bareng-bareng teman-teman. Di ekspresi kita nggak ada yang lebih pintar dan nggak, kalau di ekspresi kita nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bodoh, tapi kita adalah pembelajar bersama kayak gitu. Mungkin mohon maaf Kak, nanti untuk tanya jawab di bagian akhir aja karena sudah ada nantinya sesi tanya jawab terkait dengan materi ini. Oke. Mungkin bisa lanjut ya ke riset. Atau enggak balik ke PPT yang tadi aja, Mas? Oke. Kita udah membahas soal observasi dan wawancara. Selanjutnya riset dokumen. Nah, riset dokumen sebenarnya kita udah menyinggung loh dari tadi soal bagaimana akhirnya kita harus menguasai tema terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara gitu kan. Nah, riset ini bisa dilakukan dengan riset data. Misal kalau kita mau liputan soal disabilitas di FE, sebenarnya seberapa banyak sih mahasiswa disabilitas di FE? Terus mereka udah mendapatkan hak mereka belum sih untuk kampus yang inklusi atau kampus yang nyaman untuk mereka kayak gitu. Nah, teman-teman bisa cari dulu mahasiswa di UNY itu ada mahasiswa disabilitas di FE itu ada berapa. Biasanya bisa dicari di kemahasiswaan FE di bagian data mahasiswa itu pasti ada kayak gitu. Nah, teman-teman harus punya data itu terlebih dahulu kalau mau liputan itu. Terus teman-teman juga harus riset dulu sebenarnya kampus yang nyaman dan aman untuk teman-teman disabilitas itu yang seperti apa sih. Teman-teman harus riset itu. Cari di internet kampus inklusi untuk teman-teman disabilitas itu seperti apa. Teman-teman harus pegang itu dulu. Terus bisa juga riset soal berita-beritanya, riset soal berita-berita soal disabilitas. Sebenarnya disabilitas ini udah mendapatkan ruang nyaman dan aman belum di sekitar kita kayak gitu. Pasti banyak banget berita di internet soal itu. Gitu. Itu soal riset dokumen. Di riset dokumen itu bisa mendukung tulisan kita, sekaligus bisa juga mendukung kita untuk melakukan wawancara sebelum kita wawancara, kita kuasai materi dulu gitu. Terus selanjutnya partisipasi peristiwa. Sebenarnya partisipasi peristiwa ini dilakukan untuk liputan-liputan yang panjang atau untuk liputan-liputan peristiwa yang human interest, yang itu menyangkut banyak orang kayak gitu. Contohnya tuh kayak liputan di kasus-kasus Argaria atau liputan di lokalisasi. Lokalisasi itu tempat atau ruang untuk teman-teman PS, teman-teman pekerja seks
Itu biasanya kalau kita liputan soal itu kita bakal berhari-hari di sana, misal 5 hari di sana buat observasi, buat wawancara, buat menggali kegiatan mereka kayak gitu. Itu bisa banget ditulis untuk tulisan feature. Tulisan feature itu semacam jurnalisme sastrawi. Di tulisan itu kita biasanya menuliskan secara detail apa kegiatan dari narasumber, apa kegiatan mereka sehari-hari, kita mengikuti secara langsung kayak gitu, berpartisipasi dengan kegiatan mereka sehari-hari kayak gitu. Jadi kita bisa datang langsung ke sana kayak gitu. Itu biasanya liputan yang cukup panjang dan liputan yang cukup jadi tulisan yang panjang kayak gitu. Selanjutnya nah, di sini sebelum terjun reportase, ada baiknya Anda memahami lebih dulu konteks peristiwa. Anda harus tahu fenomena atau wacana apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Ini udah dibahas yang tadi ya teman-teman, kita harus menguasai dulu isu, tema yang bakal kita liput sebelum kita liputan, sebelum kita reportase kayak gitu. Selanjutnya, nah ini 5W1H. Teman-teman pas SMA pasti udah tahu ya 5W1H itu apa, karena ada di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini juga diperlukan banget teman-teman, apalagi untuk kegiatan reportase. Biasanya kita bedah pertanyaan tuh dari 5W1H. Kalau berita berarti kita berarti kapan, mengapa, bagaimana, di mana acara itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, apa peristiwanya kayak gitu. Itu harus terjawab semuanya di reportase. Biasanya kita bedah pertanyaan dari 5W1H ini kayak gitu. Karena kalau berita kan memang harus fakta dan data, jadi 5W1H ini harus terjawab di berita kalian kayak gitu. Selanjutnya, nah, verifikasi. Verifikasi ini artinya adalah mengumpulkan tumpukan data maupun fakta. Harus mengecek kembali untuk melakukan verifikasi. Kita harus skeptis terhadap apa yang kita temukan kayak gitu. Nah, di situ misal nih kita sedang liputan soal korupsi, terus si pelaku ini bilang, enggak kok, aku enggak korupsi, gini, ini loh mbak datanya, ini datanya udah membuktikan bahwa saya enggak korupsi kayak gitu. Tapi kita juga harus verifikasi lagi untuk mengetahui apakah itu benar. Verifikasinya mungkin verifikasi data. Verifikasi data ini bisa kita lakukan dengan kita ngecek sendiri data keuangan UNY kayak gitu, atau enggak verifikasi ke ahli. Teman-teman jurnalistik kan kadang nggak tahu ya soal ekonomi, jadi sebenarnya ini pembacaan data keuangan ini gimana sih kayak gitu kan, ini kok ruwet banget angka-angkanya kayak gitu. Teman-teman jurnalistik nggak semua orang untuk bisa tahu memahami laporan keuangan itu, jadi kita bisa verifikasi ke ahli, misal ke akuntan publik kayak gitu, kita bisa verifikasi ke situ kayak gitu. Jangan sampai kita langsung percaya sama narasumber kita kayak gitu, kita harus skeptis. Skeptis itu semacam jangan mudah percaya gitulah, kita harus verifikasi terus agar kita memperoleh data dan fakta yang benar, karena jangan sampai berita kita ini malah menyesatkan masyarakat itu. Selanjutnya, nah kita masuk tadi soal reportase. Nah, kita masuk akhirnya menulis berita. Setelah melakukan reportase yang panjang, kita akhirnya menulis berita. Nah, berita adalah laporan tentang kejadian yang aktual dan menarik. Berarti berita harus memiliki 3 unsur, yaitu aktual, yang terjadi, menarik untuk halayak, untuk masyarakat. Kenapa kok akhirnya itu diberitakan? Berarti kan harus menarik.
Terus yang kedua adalah ada laporan. Ada laporan ini berarti itu menyangkut banyak orang atau menyangkut salah satu atau adanya korban kayak gitu. Di berita harus ada 3 komponen atau unsur itu kayak gitu. Selanjutnya ini berita yang dianggap layak itu ada beberapa ini nggak ada patennya sih, tapi di ekspresi kita belajar bahwa berita yang layak adalah memiliki komponen-komponen seperti berikut. Yang pertama itu penting. Tapi kita harus penting untuk masyarakat, tapi kita harus membedakan ya. Penting untuk masyarakat itu masyarakat yang bagian mana kayak gitu. Misal ekspresi, berarti ekspresi harus bikin tulisan yang penting untuk mahasiswa, UKT, UPPA, isu-isu kampus kayak gitu. Tapi kalau semisal kita bikin berita untuk anak-anak, apakah mungkin kita nulis soal UKT? Apakah mungkin kita menulis soal UPPA? Kita kalau nulis berita untuk anak-anak ya kita kayak nulis soal lomba anak-anak, cerita anak, atau enggak berita prestasi anak kayak gitu. Misal teman-teman bisa membedakan tulisan-tulisan yang ada di Tempo, majalah Tempo, dan tulisan-tulisan di majalah Bubu. Teman-teman pasti bisa membedakan ya, mereka udah punya khalayak mereka masing-masing, kepentingan untuk khalayak mereka masing-masing kayak gitu. Nah itu penting. Terus aktual ya tentunya yang akhir-akhir ini terjadi dan sedang terjadi gitu. Itu sangat cukup menarik pembaca. Terus keterkenalan. Misal nih keterkenalan ini contohnya kayak berita yang anjing dari Marsanda meninggal kayak gitu. Itu akan lebih penting daripada anjingku meninggal kayak gitu. Itu akan lebih penting berita yang Marsanda atau enggak korupsi. DPR RI, salah satu anggota DPR RI melakukan korupsi. Itu akan lebih penting daripada kepala sekolah SD Gunung Kidul melakukan korupsi. Itu keterkenalannya akan lebih menarik masyarakat untuk membaca tuh yang DPR, yang korupsi, pemberitaan DPR. Mungkin yang kepala sekolah yang SD Gunung Kidul ini akan lebih yang menarik, yang tertarik akan berita itu adalah masyarakat Gunung Kidul kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu siapa nih yang bakal membaca berita tulisan kita kayak gitu. Terus keterdekaan ini seperti kasus kekerasan seksual. Mungkin teman-teman, kalau aku sendiri, aku akan lebih tertarik dengan kasus-kasus kekerasan seksual karena aku suka dengan isu itu, dekat denganku. Tapi untuk teman-teman yang lain, mungkin teman-teman di FE mungkin akan lebih tertarik untuk isu-isu ekonomi. Jadi keterdekatan ini juga sangat mempengaruhi kelayakan berita untuk khalayak. Itu atau mungkin masyarakat luas mereka akan lebih tertarik dengan isu Presiden Jokowi sedang turun lapangan, sidak di lapangan kayak gitu. Itu akan lebih mengena, lebih dekat dengan masyarakat daripada ketua partai apa kayak gitu melakukan kunjungan, melakukan turun lapangan kayak gitu. Itu lebih dekat Jokowi daripada si ketua partai itu kayak gitu. Terus magnitude atau besaran. Nah, di sini lebih ke cakupannya. Cakupan berita tersebut, besaran berita tersebut. Cakupannya luas atau enggak ya, atau cakupannya lebih sedikit ya kayak gitu. Terus human interest ini tadi udah aku singgung soal kedekatan atau soal menyangkut masyarakat banyak atau menyangkut isu yang dekat dengan manusia kayak gitu. Misal kekerasan seksual, disabilitas, penggusuran, UPPA,
UKT kayak gitu. Itu ada kedekatan dengan narasumber. Misal kemarin kita liputan soal kesehatan mental dan kita nulis soal kegiatan teman-teman yang memiliki gangguan saat kuliah di UNJ kayak gitu. Nah, di situ kita memberitakan bahwa ternyata teman-teman yang memiliki gangguan mental ini belum mampu atau merasa sangat keberatan dengan dosen-dosen yang akhirnya dosen-dosen nggak mampu untuk memahami bahwa bahwa mahasiswa ini mengalami gangguan mental kayak gitu. Kita isu-isu kayak gitu kan isu-isu yang sangat sensitif untuk kita dan sangat menguras emosi kayak gitu. Human interest biasanya kayak gitu. Selanjutnya, nah ini unsur-unsur dalam reportase tadi juga termasuk unsur-unsur dalam berita. Di berita juga harus ada apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa gitu. Selanjutnya, nah ini adalah teknik menulis berita. Di teknik menulis berita ini, dimanapun itu, di Ekspresi, di Tirto, di Tempo, di media-media arus utama lain, menulis beritanya dengan teknik ini, yaitu piramida terbalik ini. Piramida terbalik. Jadi di atas itu judul. Judul itu berfungsi menolong pembaca untuk pembaca yang bergegas mengenal kejadian di sekitar. Karena sifat manusia modern yang serba tergesa sehingga banyak pembaca yang harus membaca judul berita. Jadi di judul berita itu harus benar-benar mencakup semua isi beritanya. Misal kita memberitakan soal UPPA gitu ya. Di atasnya kita jangan sampai kayak polemik UPPA gitu. Itu kayak tulisan opini jadinya. Apanya yang berpolemik, terus kenapa kayak gitu. Padahal diberitakan kita menuliskan fakta ya. Jadi kalau misal UPPA ya kita UPPA di UNY melambung, UPPA di UNY mengalami kenaikan berapa persen kayak gitu. Di judul boleh langsung untuk menunjukkan hal itu kayak gitu. Jangan sampai kayak kok malah ini judulnya tebak-tebakan ya, atau enggak kok judulnya malah enggak menjelaskan isi ya gitu. Tapi media arus utama kadang juga melakukan hal itu karena mereka kan iklan kayak ya, mereka cari uang. Jadi kayak judulnya itu yang menipu. Misal kayak Presiden Jokowi meninggal karena keluarga Presiden Jokowi meninggal karena ini kayak gitu, judulnya kayak gitu. Ternyata keluarga jauh gitu. Itu cukup menipu dan sebenarnya nggak boleh di attitude menulis berita. Terus yang di baris kedua itu deadline, nama media pers yang menyiarkan, kota tepat, asal media, dan kadang-kadang tanggal. Biasanya sih di bawah judul tuh memang ada kayak LPMS versi kayak gitu, atau enggak misal Tirto berarti Jakarta, tanggalnya tanggal berapa kayak gitu, berita itu ditulis tanggal berapa kayak gitu, atau enggak LPM Ekspresi 21 Agustus kayak gitu. Biasanya ditaruh kayak gitu. Kenapa kok akhirnya ditaruh tanggal? Karena pembaca biar tahu itu sebenarnya berita tanggal berapa, itu peristiwa tanggal berapa kayak gitu. Terus teras berita, di teras berita ini kita menuliskan fakta yang penting dan menarik. 5W1H harus ada di teras berita. Karena berita ini cukup pendek tulisannya, jadi di atas itu udah ada 5W1H dan pembaca akan tahu bahwa ini beritanya ini, kapan, di mana, bagaimana keadaannya kayak gitu. Nah, di bagian paling bawah ini adalah bagian cerita kejadiannya. Terus yang paling cerita tentang ide yang disampaikan, tentang apa berita itu, tentang apa peristiwa itu kayak gitu. Bagian paling bawah itu
kalau di berita adalah bagian-bagian yang kurang penting. Bagian yang penting-penting udah ditaruh di atas. Jadi yang di bawah ini adalah bagian-bagian yang peristiwanya itu tadi meliputi apa aja, terus tujuannya apa, terus sasarannya, tujuan dari peristiwa itu apa, kayak gitu udah dijelaskan di teras berita, tapi lebih diperpanjang di tubuh berita. Nah, di tubuh berita ini adalah bagian-bagian pelengkap kayak gitu. Tapi sebenarnya berita utamanya udah ditaruh di teras beritanya kayak gitu. Selanjutnya nah, sebenarnya di teknik dasar jurnalistik ini ada reportase sama menulis berita, teman-teman. Tapi sebenarnya di diklat lanjutan, kalau di ekspresi biasanya ada diklat riset, ada diklat penulisan berita yang panjang yang aku sebut tadi soal feature sama jurnalisme sastrawi kayak gitu. Tapi teman-teman ekspresi pun masih banyak yang belum selesai untuk belajar di jurnalisme dasar kayak gitu. Aku pun sendiri masih banyak kebingungan soal jurnalisme dasar. Tapi dari aku kalau nulis berita itu adalah jam terbang. Jadi nggak bisa tuh belajar sekali hari ini terus nanti bisa langsung nulis berita. Itu sangat sulit banget karena menulis itu adalah jam terbang. Semakin banyak kamu menulis, berarti semakin bagus tulisanmu. Kayak gitu. Menulis itu butuh kerja keras yang cukup keras kayak gitu, karena di ekspresi siapa yang paling rajin menulis berarti itu yang paling mampu untuk menulis tulisan yang komplit, tulisan yang nggak rumpang gitu. Itu jadi kalau dari aku sih pesannya jangan lelah-lelah untuk membaca berita, jangan capek-capek untuk rajin menulis, dan jangan capek untuk verifikasi biar data kita penuh dan data kita penuh dengan fakta kayak gitu. Jangan sampai berita-berita yang kita tulis itu menyebabkan penyesatan atau menyesatkan masyarakat gitu. Dari aku segitu sih. Mungkin teman-teman bisa masuk untuk bertanya. Bisa di stop share. Baik, teman-teman, jadi untuk sesi pemaparan materi dari Kak Fatona ini sudah cukup. Terima kasih kepada Kak Fatona atas pemaparan materinya. Untuk sesi selanjutnya adalah diskusi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh nih langsung bisa mengetikkan pertanyaan di room chat dengan format chat yang telah ditentukan. Atau teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand ya teman-teman. Yuk, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan materi atau mungkin hal-hal lainnya yang belum disampaikan oleh Kak Ona saat pemaparan materi tadi yang masih nyinggung atau terkait dengan jurnalistik itu. Mungkin teman-teman bisa menanyakan. Oh ya, untuk teman-teman di sini yang bertanya, 3 tercepat akan mendapatkan reward ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa cepat-cepatan nih berlomba-lomba untuk bertanya. Oke, apakah dari teman-teman fasilitator di sini ada yang ingin menanyakan suatu hal? Bisa langsung ya ke kolom chat atau menggunakan fitur raise hand, teman-teman. Teman-teman juga boleh loh menanggapi apa yang telah aku sampaikan, nggak harus bertanya juga kayak gitu. Mungkin teman-teman ada referensi yang lain soal menulis berita sama reportase, jadi kita bisa berdiskusi di sini. Oke, yuk teman-teman tuh sudah dipersilahkan oleh Kak Ona. Mungkin dari teman-teman bisa langsung menanyakan something atau suatu hal gitu.
Oh iya, kan besok teman-teman jadi fasilitator ya. Sebenarnya di Ekspresi juga ada proses magang teman-teman. Jadi kita juga di Ekspresi ada sistem fasilitator, tapi kita bedanya di sana namanya magang. Nah, aku dulu pas pegang magang cukup bingung juga sih, karena aku nggak terlalu mahir soal jurnalistik. Terus banyak teman-teman yang magang akhirnya lebih tahu daripada aku. Teman-teman nggak usah takut soal hal itu. Teman-teman, proses pendampingannya adalah kita belajar bareng ya di sini. Aku belajar jadi fasilitator, teman-teman belajar belajar jurnalistik bareng kayak gitu intinya. Terus kalau jurnalistik dasar tadi ya kita bisa menjelaskan soal reportase tadi, soal menulis berita tadi kayak gitu. Itu adalah dasar banget. Kalau soal yang lebih mendalam, mungkin besok teman-teman bisa juga menanyakan ke aku atau ke panitia, terus bisa dihubungkan ke aku kayak gitu. Itu bisa banget. Teman-teman Ekspresi bakal open untuk teman-teman fakultas yang mau belajar jurnalistik, karena kami sangat senang juga kalau ada teman-teman yang mau belajar jurnalistik bareng kami kayak gitu. Jadi besok kalau ada kebingungan bisa menghubungi kami kayak gitu. Kalau aku nggak bisa menjawab, nanti biar dijawab temanku. Oke, Kak, ini sudah ada yang bertanya nih, Kak. Jadi di sini ada Kak Alfian dari fasilitator jurnalistik menanyakan, berarti dalam menentukan judul atau apa gitu kita harus menargetkan isi konten itu buat siapa gitu. Misal buat mahasiswa atau publik gitu ya, Kak. Lalu apabila misal reportase kita berhasil diukur dari mana ya, Kak? Ini banyak tipenya ya, Kak, ini. Oke, mungkin dari Kak Ona bisa langsung menjawab untuk pertanyaan dari Kak Alfian nih. Oke, makasih pertanyaannya Alfian. Tadi berarti soal ini ya, pemilihan judul. Nah, pemilihan judul ini lebih ditekankan pada tulisan kita. Sebenarnya tulisan kita apa kayak gitu. Di judul itu kita harus isi dari tulisan kita itu harus ada di judul kayak gitu. Untuk sasarannya itu lebih ke misal nih, kita besok mau nulis berita yang ada di berita untuk mahasiswa di kampus. Berarti ya kita menuliskan untuk isu-isu di kampus. Gitu. Atau semisal akhirnya besok kita menulis untuk masyarakat kayak gitu. Berarti kita harus menulis isu-isu yang ada di masyarakat tersebut. Misal di Gunung Kidul. Aku menulis berita di Gunung Kidul soal isu yang ada di Gunung Kidul saat ini adalah perkawinan anak. Berarti aku nulis perkawinan anak karena itu yang akan menarik untuk masyarakat di Gunung Kidul. Atau mungkin yang ada di Jogja, maka aku akan menulis soal Argaria atau sertifikat putih Sultan kayak gitu, karena sertifikat putih dari Sultan kan sekarang baru up banget isunya kayak gitu. Itu sasaran publik itu kita harus tahu sebenarnya apa sih yang menarik di lingkungan kita, lingkungan sasaran berita kita kayak gitu. Terus misal reportase kita berhasil diukur, berhasil atau enggak diukur dari mana gitu ya. Berhasil atau enggaknya diukur dari data fakta kita yang terkumpul itu benar-benar fakta. Terus reportase kita benar-benar cover both side, seimbang. Misal tadi aku jelasin soal isu PPA ya, maka kita harus wawancara ke rektorat dan wawancara ke mahasiswa gitu. Kalau isunya soal kekerasan seksual, maka benar kita harus memberikan ruang penuh kepada korban. Tapi kita juga harus memberikan ruang juga kepada pelaku, karena pelaku juga punya hak untuk menyampaikan sebenarnya kemarin tuh kejadiannya kayak gimana gitu. Itu yang disebut cover both side atau seimbang, balance kalau kata teman-teman FE gitu. Mungkin Alfian ada tanggapan? Oke. Kalau di Ekspresi kita lebih mengutamakan isu kampus karena kita emang pers kampus kayak gitu. Tapi
nggak menutup kemungkinan kita akan belajar isu-isu luar kampus. Misal di Ekspresi ada kurikulumnya. Di angkatan pertama kita fokus ke isu kampus. Di angkatan kedua kita akan fokus ke isu luar kampus. Isu-isu transportasi, isu-isu kekerasan seksual, isu-isu agraria kayak gitu. Biasanya di Ekspresi kayak gitu. Kalau teman-teman besok mau bikin kayak gitu juga boleh. Gitu. Oke, makasih. Jadi kayak kalian besok bersepakat aja deh mau lebih fokus ke isu kampus atau lebih fokus ke isu ekonomi gitu. Itu bisa disepakati di awal. Namanya itu Polred, politik keredaksian. Di Ekspresi sebelum kepengurusan 1 tahun kita selalu membahas politik keredaksian itu. Nah, teman-teman besok sebelum menulis berita mungkin bisa menyepakati itu. Politik keredaksian ini isinya soal isu apa aja yang bakal kita liput. Terus kalau teman-teman ikut lomba kepenulisan kayak berapa panjang tulisannya, terus fontnya pakai apa, kayak gitu loh. Politik redaksian tuh kayak gitu sebenarnya. Gitu. Oke, Kak Ona untuk jawaban dari pertanyaan Kak Alfian. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kak Putri Yosefin terkait dengan kalau mau bikin karya jurnalistik untuk cari sumber-sumber relevan dan terpercaya, bagaimana ya Kak, seperti contoh website atau portal beritanya? Ada rekomendasi nggak Kak? Oke, mungkin dari Kak Ona bisa langsung menjawab pertanyaan dari Kak Putri nih. Oke, halo Putri, salam kenal. Benar banget, kita harus hati-hati dalam mencari sumber-sumber yang relevan. Biasanya sumber yang relevan itu undang-undang. Misal nih, kita mau liputan soal UPPA, berarti kita harus tahu sistem peraturan yang ada di kampus UPPA itu sebenarnya gimana sistem peraturannya kayak gitu. Atau enggak kita cari di sumber-sumber berita. Misal kita biasanya pakai Tempo, majalah Tempo, atau enggak kita pakai Tirto. 2 itu kalau yang di Indonesia. Terus bisa juga cari di buku. Misal kita mau liputan kekerasan seksual ya. Kemarin kita mau liputan kekerasan seksual, terus kita bacanya soal tragedi kekerasan seksual tahun-tahun yang lalu. Itu biasanya ada bukunya. Terus bagaimana akhirnya kita tidak memberikan diskriminasi dan stigma kepada korban. Itu ada bukunya juga, kita harus baca buku itu kayak gitu. Biasanya kita kayak gitu kalau sebelum meliputan. Dan sumber-sumber relevan itu ya undang-undang, catatan Komnas HAM, catatan Komnas Perempuan, peraturan presiden kayak gitu. Biasanya kita cari-cari yang kayak gitu. Jarang banget kita cari di website. Itu kalau cari di website biasanya di Tempo atau enggak di Tirto. Itu. Oke, Kak Ona. Jadi udah sharing ya tadi terkait dengan sumber-sumber yang relevan yang direkomendasikan untuk Kak Putri. Baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kak Alfadi. Bagaimana cara menggali informasi dari informan yang tidak kooperatif saat diwawancarai? Nah, mungkin Kak Ona bisa langsung menjawab terkait dengan pertanyaan dari Kak Alfadi terkait gimana sih cara menggali informasi dari informan yang tidak kooperatif saat diwawancarai. Oke, baik Alfandi. Aku pernah dapat pengalaman jelek ini, jujur, dan sulit banget memang. Kemarin tuh liputan soal disabilitas sama anak SD. Lah, di situ kan anak SD cuma kayak bisanya jawab ya, iya Mbak, tidak Mbak, kayak gitu. Nah, di situ kami ini kalau sama anak-anak biasanya metodenya kita wawancara sambil bermain. Kita harus bermain dulu. Misal kita wawancaranya sambil mainan.
mainan HP. Kemarin kita mainan HP, terus kamu kalau di sekolah sering diganggu temanmu atau enggak, kayak gitu. Dia baru kayak, iya mbak, yang itu ganggu aku, kayak gitu. Karena dia ada asik sendiri kayak gitu, atau enggak kita ajak bermain. Biasanya kita bawain mainan kalau anak-anak, terus dia mainan sama kita, terus dia akhirnya mampu untuk dekat sama kita. Proses pendekatan ini sih sebenarnya yang harus kita lakukan kayak gitu. Kalau semisal orang tua yang di desa itu cukup banget sulit untuk diajak wawancara. Kemarin tuh orang tua si anak disabilitas ini kita wawancara. Dia petani, latar belakangnya petani, dan dia sulit banget untuk diwawancara karena kita tahu sendiri ya, akhirnya mereka didatangi mahasiswa, terus gugup lah intinya kok aku didatengin mbak mahasiswa yang konteksnya kita terlihat pinter daripada mereka kayak gitu. Mereka sangat gugup kayak gitu. Kita bikin konsen soal ibu, yang paling pintar di sini adalah ibu karena ibu adalah narasumber saya kayak gitu. Kita kayak memberikan pemahaman ibu adalah sumber informasi yang sangat relevan untuk saya. Jadi ibu jangan ragu untuk ngobrol apapun sama kita kayak gitu, biar lancar, jangan sampai ibu ragu-ragu untuk cerita kayak gitu. Terus biasanya sih yang nggak kooperatif tuh yang kayak gitu. Terus kalau yang kampus itu bukannya nggak kooperatif, tapi mereka tuh malah sebenarnya mereka kooperatif, tapi kita dihubung-hubung biar nggak dapat data. Maksudnya kayak gitu. Misal kemarin liputan soal keuangan UNY, kita sampai wawancara ke keuangan tuh kalau nggak salah aku sampai ke sana 3 kali karena si bapak ini nggak mau diwawancara. Mereka cuma muter kayak gitu. Pertanyaanku dikembalikan kayak gitu. Sering banget kayak gitu. Itu sih kalau yang di kampus itu nggak ada yang semuanya komparatif, tapi mereka nggak mau jawab kalau isu-isu yang tertentu kayak gitu. Beras makin dicuci toh. Kalau misalnya informannya korban kejahatan bagaimana Kak? Oke. Pengalaman di ekspresi korban kejahatan ini kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang kami liput. Nah, itu sebenarnya cukup riskan ya. Kami cukup ketakutan apabila nanti malah ke-trigger si korban. Misal aku tanya kemarin peristiwanya bagaimana Mbak, itu malah membuat dia trauma lagi kan, kayak gitu. Sebenarnya kita cukup ketakutan untuk liputan ini, bukan ketakutan sih, tapi cukup bingung juga kayak gitu. Nah, sebelum kita liputan kita harus belajar dulu bagaimana akhirnya menangani si korban, bagaimana akhirnya korban kalau ke-trigger. Karena basicku psikologi, jadi aku nggak mampu juga sih, tapi aku jadi sharing ke teman-teman. Nanti kalau semisal si korban ke trigger, kita harus mengalihkan pertanyaan yang lain, atau kita ajak untuk mengatur nafas tenang kayak gitu. Tapi kalau semisal si korban ini masih ke trigger banget dan kita nggak bisa, kita wawancara ke psikolognya atau kita minta bantuan psikolog untuk wawancara, pendampingan dengan psikolog gitu biasanya. Gitu. Oke, cukup lengkap ya teman-teman. Tadi pertanyaan dari Kak Putri di sini telah dijawab dengan Kak Ona. Nah, di sini ada pertanyaan dari Sekar Arumsari yang hampir mepet dengan pertanyaan dari Kak Putri tadi. Bagaimana jika saat kita melakukan wawancara, namun jika saat kita melakukan wawancara, narasumber tersebut tidak ingin buka suara tentang topik yang ingin kita tanyakan. Kira-kira cara mengatasinya gimana ya, Mbak? Oke, mungkin dari Kak Ona bisa langsung menjawab, Kak. Oke, baik. Terima kasih Sekar Arum udah pertanyaannya ya. Biasanya banyak banget ya akhirnya nggak mau menjawab karena isunya terlalu sensitif kayak gitu, atau terlalu merugikan untuk mereka kayak gitu.
Nah, di situ sebelum kita wawancara kita harus tahu dulu sebenarnya latar belakang si narasumber ini apa. Latar belakang dia itu apa, mereka mampu mendukung kita nggak sih, kayak gitu. Kalau semisal benar-benar itu narasumber utama dan nggak bisa digantikan dengan yang lain, ya berarti kita harus kejar. Gimana akhirnya mengejarnya, ya kita harus riset dulu bagaimana akhirnya mendekati si bapak ini, terus bagaimana kita memberikan pengertian bahwa data informasi dari bapak adalah untuk dijadikan berita dan ini cukup penting untuk khalayak kayak gitu. Nah, kadang-kadang kita memberikan itu biar si bapak atau narasumbernya ini paham tujuan kita itu apa kayak gitu. Nah, kalau semisal itu bisa digantikan dengan narasumber yang lain, kita langsung cari narasumber yang lain. Jangan sampai kita malah cuma berhenti dan nggak lanjut menuliskan itu, kayak gitu. Kita harus melakukan pemetaan tadi loh, yang narasumber lingkup pertama, narasumber lingkaran terkecil, lingkaran terbesar tadi. Itu kita harus cari strategi di situ. Itu sih kalau dari aku soal pencarian narasumber dan biar narasumber bisa bersuara, kayak gitu. Kita harus dekati dan tahu latar belakang si narasumber kita ini sebenarnya siapa, dan kita harus memberikan motivasi kita wawancara dia itu apa sih sebenarnya, kepentingan kita apa sih, kayak gitu. Oke, baik. Gimana dari Kak Sekar atas jawaban dari Kak Ona? Oke, baik Kak Ona, terima kasih atas jawabannya. Baik, sepertinya dari Kak Sekar tadi itu juga menjadi pertanyaan terakhir dari sesi diskusi kali ini ya teman-teman. Oke, jadi cukup ramai ya teman-teman sesi diskusi pada kali ini, namun kalau dilihat-lihat memang kurang banyak waktunya untuk sesi diskusi dan pemaparan materi tadi, karena memang materi disampaikan dari Kak Ona hingga sesi diskusi ini, jawaban-jawaban dan pertanyaan itu cukup membara teman-teman untuk terjun langsung ke jurnalisme gitu, kayak menarik sekali dan cukup mengelatih adrenalin kita juga ya teman-teman di sini. Nah, oke, sesi diskusi selesai ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke acara yang berikutnya, di mana Kak Ona bisa share atau memberikan closing statement ke teman-teman fasilitator di sini. Nah, monggo banget nih Kak Ona bisa share terkait dengan closing statement untuk teman-teman fasilitator. Oke. Aku berterima kasih untuk teman-teman fasilitator semua fasilitator, terutama fasilitator jurnalistik ya, karena cukup membantu banget dan aku senang banget ada teman untuk belajar jurnalistik kayak gitu. Untuk kalian pokoknya semangat, pokoknya jangan ragu untuk memberikan informasi apapun. Yang penting kita udah paham bahwa teknik reportase itu kayak gini, teknik menulis itu kayak gini, kayak gitu. Kalau semisal kalian benar-benar bingung, sampaikan sejujurnya bahwa kalian bingung, maaf teman-teman, aku belum paham untuk soal ini, saya carikan informasi terlebih dahulu ya, kayak gitu. Boleh banget kalian menghubungi Ekspresi. Kami terbuka banget untuk teman-teman yang mau belajar soal jurnalistik. Dan sebenarnya kami cukup beruntung karena diundang teman-teman buat workshop ini. Jadi kami bisa sebenarnya teman-teman di fakultas tuh ternyata tertarik banget ya sama jurnalistik, dan kita ada ruang untuk belajar bareng di sini kayak gitu. Teman-teman besok boleh menghubungi aku lewat Mbak Lukita, atau Mbak Lukita mungkin bisa nge-share tadi materi-materi dari Ekspresi Bu. Terus nomorku juga di-share, nggak apa-apa. Tuh semangat pokoknya. Baik Kak Ona, terima kasih Kak Ona atas closing statement yang diberikan kepada teman-teman fasilitator jurnalisme kali ini. Semoga teman-teman fasilitator dapat termotivasi ketika nantinya teman-teman fasilitator bertemu dengan mahasiswa baru secara langsung. Oke teman-teman, jadi di sini selanjutnya izinkan Aira untuk menyampaikan kesimpulan dari penyampaian materi dari Kak Ona. Jadi yang pertama, tadi Kak Ona menyampaikan bahwasanya dalam melaksanakan kegiatan jurnalisme, ada proses di mana kita tidak bisa melewatkan proses tersebut, di mana ada reportase dasar dalam pengumpulan bahan data yang bersifat fakta. Nah, dalam teknik reportase tadi, ada teknik-tekniknya, yakni ada observasi peristiwa,
yang bisa dikenal dengan kita melihat langsung secara langsung lapangan seperti apa. Lalu kedua ada wawancara narasumber yang mendapatkan informasi dari narasumber seimbang. Ketiga ada riset dokumen, dan yang keempat ada partisipasi peristiwa. Selanjutnya di sini untuk mendapatkan fakta gunakan perihal teknik 5W 1H, teman-teman. Selanjutnya di sini yang keempat ada di mana tahapan verifikasi, yaitu mengecek kembali data-data yang telah didapatkan dengan diverifikasi kembali. Selanjutnya dari reportase dasar ada di bagian kita mengolah berita, di mana berita tersebut juga mengandung kelayakan ya dalam berita, di mana ada hal-hal yang menjadi tolak ukur kelayakan berita. Yang pertama ada penting, kedua aktual, ketiga keterkenalan, yang keempat keterdekatan, yang kelima magnitude atau besaran, dan yang terakhir human interest. Nah, dalam teknik membuat berita dengan piramida terbalik ya teman-teman. Yang pertama yaitu judul berita, yang kedua baris tanggal, yang ketiga teras berita yang berisi 5W1H, dan tubuh berita yang diurutkan dengan berita yang sangat penting, bagian yang sangat penting, yang kedua penting, dan yang terakhir tidak penting. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari pemaparan materi hari ini, teman-teman. Selanjutnya, setelah penyampaian kesimpulan dari saya, ada sesi e-sertifikat yang akan diberikan ke Kak Fatona dari pihak panitia. Untuk panitia yang bertugas, saya persilahkan. Baik, mungkin Kak Ona bisa bersiap untuk dilaksanakan dokumentasi, Kak. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Ona untuk sesi dokumentasi e-sertifikat. Selanjutnya, teman-teman, adalah acara yang mungkin Aira di sini, Kak Ona, dan juga teman-teman lain tunggu-tunggu nih. Sesi foto bersama. Kepada teman-teman fasilitator dapat open kamera agar aura semangat pada pagi hari ini bisa terlihat oleh teman-teman lainnya nih. Oke, mungkin teman-teman yang belum open kamera bisa open kamera ya, agar kegiatan pada pagi hari ini bisa didokumentasi secara baik dan diingat-ingat, karena kegiatan fasilitator pagi ini tuh sangat berharga, teman-teman. Oke, dari teman-teman yang lain bisa kita tunggu ya untuk open kamera. Mungkin dari Sekar, dari Kak Gias, terus dari Kak Rian, ada Kak Silva, ada Kak Alfian, ada Kak Luffy, ada Kak Erlina, ada Kak Raul, ada Kak Caca. Bisa open kamera mungkin. Oke, yuk teman-teman bisa open kamera. Mumpung nih kita bisa interaksi langsung dengan Kak Ona dan kita sekaligus bisa dokumentasi. Kenapa enggak ya teman-teman? Baik, karena udah cukup banyak yang open kamera nih, mungkin dari panitia yang bertugas, dari Kak Muhammad Ikhwan, bisa langsung SS saja ya dengan hitungan yang saya aba-aba. Oke, dari teman-teman bisa bersiap semua. Oke, hitungan 1-3 2 kali ya nanti teman-teman. Oke, hitungan 1-3 yang pertama. 1, 2, 3. Oke, bisa ganti gaya nih teman-teman untuk yang kedua. 1. Ini kita masih disematkan, Aira. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Oh, sudah aman Kak Ona untuk dari panitianya. Oke. Oke, untuk yang kedua ya. 1, 2, 3.
Oke, mohon maaf teman-teman, barusan sinyalnya agak bermasalah. Oke teman-teman, jadi di sini sudah terlihat banget ya, Kauna bisa lihat aura teman-teman sini cukup bersemangat untuk besok menyambut teman-teman mahasiswa baru. Oke, foto bersama telah selesai teman-teman, sekaligus dengan dokumentasi. Itulah sesi diskusi kita di hari ini teman-teman. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini terkait dengan pemaparan materi, sesi diskusi, bisa bermanfaat untuk kita semua, baik itu sekarang maupun nanti ke depannya. Nah teman-teman, di sini Aira ada pantun sedikit untuk teman-teman. Pulang kantor membeli tanah, tanahnya dibawa, tas kerjanya lupa. Halo Sobat Fasilitator dan Kak Fatona, saya Aira Maihesa dan mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Kak Ona untuk kesempatan waktunya. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu, lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Tanpa kau tahu perasaanku padamu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. I may be not yours and you were not mine, but I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu,